Salam sehat, salam bahagia. Teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang topik yang saya beri judul dengan galau skripsi. Ini adalah bagian awal dari buku metodologi penelitian akuntansi yang kami susun. Saya Ihyaul Ulum bersama Bapak Dr. Ahmad Juanda dan Dr. Triyana Leniwati yang menyusun buku ini berusaha untuk menyajikan gambaran awal tentang penelitian di bidang akuntansi. Meskipun sesungguhnya bisa juga ini nanti kita gunakan sebagai trigger untuk mata kuliah metodologi penelitian di non akuntansi. Juga bisa juga misalnya kita gunakan perspektif yang sama untuk galau tesis misalnya, ya. Baik, saya ingin mengawali dengan cara berpikir ya, bahwa skripsi itu mudah. Ini seringkali saya sampaikan kepada mahasiswa saya di berbagai kesempatan bahwa mindset ini harus ditanamkan. Skripsi itu mudah. Skripsi itu mudah. Pola pikir ini yang setiap saat harus ditanamkan karena jika berpikir bahwa skripsi itu mudah, maka Anda akan menganggapnya memang mudah. Skripsi itu pada dasarnya adalah latihan meneliti, latihan menulis, dan latihan mengutip dengan baik dan jujur. Karena sifatnya hanya latihan, maka jangan dibuat susah, karena memang tidak ada yang susah. Jadi jangan mempersulit diri, dan jangan tergantung pada satu objek. Jadi, ketika di awal-awal semester akhir, ketika di semester Anda sudah mulai masuk untuk mengambil program tugas akhir, skripsi misalnya, kalau di UMM misalnya mulai masuk semester 7, awal semester 7, ketika Anda sudah mengajukan topik untuk mendaftar program skripsi, maka jangan mendengarkan cerita-cerita mengerikan tentang skripsi, tentang proses yang dilakukan dalam penyusunan skripsi yang dialami oleh orang lain. Jadi, yakinkan yakinkan dalam diri, tanamkan dalam cara berpikir bahwa skripsi itu mudah. Menyusun skripsi gak boleh lama. Kenapa skripsi itu nggak boleh lama? Karena semakin lama, semakin banyak pesaing. Kalau Anda harusnya lulus di semester 7 misalnya, kalau Anda harusnya bisa lulus di semester 7, kemudian gara-gara skripsi Anda nggak selesai-selesai kuliahnya, hanya tergantung dari skripsi Anda yang nggak tuntas-tuntas itu, sehingga Anda baru wisuda di semester 8, semester 9, semester 10, dan seterusnya misalnya, maka sesungguhnya Anda membuat pesaing Anda di dunia kerja nanti semakin banyak. Karena pada saat Anda belum lulus hari ini, teman Anda yang lain sudah lulus, dia sudah masuk di dunia kerja. Dan ketika Anda baru lulus tahun depan, ketika Anda baru mulai masuk di dunia kerja, teman Anda yang tahun lalu atau semester lalu sudah lulus, dia sudah berada di tempat kerja yang mungkin pada sektor yang sama yang Anda akan masuki. Misalnya Anda berpikir, saya tidak akan melamar pekerjaan, Pak. Saya akan membuat pekerjaan sama. Ketika Anda makin lama studinya, maka peluang yang Anda harusnya bisa Anda ambil ketika Anda segera lulus itu akan menjadi peluang yang diambil oleh orang lain. Semakin lama semakin bayar lebih. Jangan lupa, kalau Anda tidak segera lulus, maka dan tinggal skripsi saja, Anda masih tetap punya tanggungan harus membayar SPP. Jadi rugilah kalau misalnya Anda hanya tinggal menyusun skripsi saja, tetapi Anda harus membayar SPP selama 1 semester. Jadi hanya nunggu skripsi saja yang mungkin 4 SKS, 5 SKS, 6 SKS tergantung di prodi dan di perguruan tinggi teman-teman sekalian. Ini Anda membayar sejumlah yang harusnya itu dinikmati untuk 1 semester. Ya, karena tinggal skripsi. Semakin lama, semakin tak ada kawan. Ingat bahwa dalam proses penyusunan skripsi itu ada waktu yang Anda harus alokasikan untuk ketemu dengan dosen pembimbing. Pembimbing itu punya keterbatasan. Di semester ini dia menerima sekian jumlah bimbingan. Katakanlah 5 orang mahasiswa misalnya semester ini. Kalau Anda dalam 5 orang
yang mestinya dibimbing oleh pembimbing A tadi di semester sekarang, kemudian Anda nggak lulus sampai 1 semester ini, semester depan pembimbing Anda itu akan menerima 5 orang lagi bimbingan baru. Maka Anda akan ngantri bersama anak-anak bimbingan baru dari dosen A tersebut. Nah, ketika semakin lama Anda tidak tidak tuntas menyelesaikan skripsi, maka dalam proses bimbingan itu ketika Anda datang ke kampus, Anda bisa tengok-tengok tidak ada kawan karena teman-teman Anda yang seangkatan dengan Anda sudah pada lulus. Anda udah nggak ada kawan lagi. Makin tidak nyaman lah Anda berada di kampus karena tidak ada lagi teman yang bisa diajak sharing, tidak ada lagi teman yang bisa diajak berdiskusi. Ya. Yang keempat, dan ini menurut saya fundamental. Semakin lama pula Anda menyiksa orang tua. Ini bukan soal orang tua Anda kaya atau tidak kaya. Ini bukan soal orang tua Anda mampu membayar biaya SPP Anda. Bukan soal itu. Ini soal mimpi orang tua Anda melihat Anda memakai toga. Siapapun orang tua Anda, apapun profesinya, berapa banyak pun kekayaannya, ketika mereka mendaftarkan Anda untuk kuliah, dimanapun Anda kuliah, maka yang ditunggu oleh orang tua Anda adalah undangan untuk menghadiri wisuda. Undangan untuk melihat Anda memakai toga. Nah, kalau hanya karena skripsi, Anda nggak selesai-selesai skripsi, mata kuliah yang lain sudah selesai, 144 SKS sudah Anda tempuh misalnya, tinggal nyisakan 4 SKS atau 5-6 SKS skripsi itu, Anda nggak selesai-selesai, ya Anda makin lama lah menyiksa orang tua untuk segera menerima undangan menghadiri wisuda Anda itu. Gitu. Jangan dianggap remeh momen wisuda itu karena itu adalah momentum yang ditunggu oleh orang tua. Pada saat itulah orang tua Anda akan membanggakan Anda kepada saudaranya, kepada koleganya, bahwa anaknya sudah berhasil untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan hari ini di wisuda. Maka niatkan itu, kuliah Anda, skripsi Anda itu untuk segera diselesaikan itu diniatkan untuk membahagiakan orang tua dan membuat orang tua Anda menjadi bangga terhadap Anda. Ya. Nah, skripsi via PKM, ya, manfaatkan skim. Misalnya yang agak nyambung itu adalah PKM RSH. Nanti di belakang saya akan jelaskan. Program kreativitas mahasiswa itu dimanfaatkan dengan baik. Ini adalah ruang yang cukup menarik untuk Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya sambil Anda menyusun skripsi, sambil Anda bisa PKM-an gitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa lulus gara-gara tidak punya biaya misalnya. Ya harus kreatif dong. Pemerintah memberikan peluang kesempatan yang luar biasa banyak untuk Anda bisa berkreasi. Anda harus kreatif gitu. Ada banyak ruang yang Anda bisa mainkan, ada banyak kesempatan yang Anda bisa manfaatkan. Salah satu pintunya misalnya adalah PKM, ya. Nah, yang kaitannya dengan penelitian di bidang akuntansi misalnya adalah PKM RSH. Ya, PKM RSH itu adalah PKM Riset Sosial Humaniora. Ini adalah detail tentang bidang-bidang PKM dan persyaratan-persyaratan terkaitnya. Ya, jumlah pendanaannya antara 5 sampai 7 juta kalau Anda bisa lolos dalam pengajuan proposal PKM ini. PKM RSH yang bisa kita masuk kalau di bidang ilmu sosial humaniora. Akuntansi, keuangan, manajemen itu masuk dalam bidang riset sosial humaniora. Ya. Di samping tentu ada PKM-PKM yang lainnya juga bisa Anda manfaatkan. Ada PKM kewirausahaan, ada PKM pengabdian kepada masyarakat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, PKM RSH itu adalah riset yang mengungkap hubungan sebab akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, seni, dan budaya masyarakat, baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Ya, jadi kalau saya mau kasih highlight itu, ya ini yang di bawah ini adalah PKM RSH yang saya kira sangat besar peluangnya untuk Anda bisa masuk dan memanfaatkannya dengan baik. Senyampang Anda sedang mengambil mata kuliah metodologi
Anda nyusun proposal PKM RSH ini, maka Anda sekaligus juga mempersiapkan proposal untuk skripsi Anda gitu. Jadi sambil skripsian Anda didanai oleh pemerintah, oleh Dikti melalui PKM ini gitu. Ini kesempatan yang baik menurut saya, yang saya kira kok rugi kalau Anda tidak manfaatkan. Sekali lagi orientasinya jangan hanya, alah Pak saya udah cukup dana saya misalnya. Saya nggak butuh Pak biaya tambahan untuk menyelesaikan studi. Orientasinya jangan soal itu saja gitu. Tapi ketika Anda lolos PKM misalnya, apa gengsi Anda itu akan naiklah dengan sendirinya. Ya karena wah saya bisa dapat PKM pada saat sedang skripsi dan skripsi saya dibiayai oleh PKM itu. Itu tentu sesuatu yang membanggakan itu. Dan bukan soal nominal 5-7 jutanya yang kalau misalnya bukan itu orientasi Anda, ya berarti diniatkannya bukan untuk dapat 5-7 jutanya, tetapi untuk membanggakan institusi ini, juga membanggakan kedua orang tua. Anda bisa bercerita kepada orang tua Anda, saya dapat pendanaan nih untuk PKM RSH. Orang tua bukannya mau mengurangi biaya Anda untuk skripsi, tetapi bisa jadi malah akan melipat gandakan jatah yang Anda terima dari dana PKM itu gitu. Jadi ini soal mindset ya, soal bagaimana kita memanfaatkan kondisi yang ada dalam diri kita, Anda masing-masing. Kalau Anda kondisinya seperti ini, maka mindset yang dibangun seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini, maka mindsetnya seperti ini gitu. Jadi nggak ada excuse lah untuk tidak melakukan sesuatu kemudian hanya mager saja, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Oke, ini pintu awal ya. Kemudian ini adalah alurnya. Jadi PKM itu nanti muaranya ke PIMNAS ya, ke PIMNAS. Di UMM misalnya ada ada banyak insentif yang diberikan untuk mahasiswa-mahasiswa yang lolos PKM dan kemudian lolos PIMNAS. Misalnya berbagai aktivitas itu bisa dikonversi ke dalam SKS, yang tentu saja itu kemudian akan mempercepat masa studi Anda gitu. Misalnya kalau nanti PKM Anda lolos, kemudian Anda bisa presentasi di PIMNAS, Anda nggak harus lagi untuk menyusun skripsi, nggak ada lagi sidang skripsi. Anda dengan sendirinya akan dengan sertifikat lolos PIMNAS itu Anda sudah dapat nilai skripsi gitu, dan tentu itu akan memberi keuntungan yang signifikan lah bagi proses studi yang Anda akan lakukan. Jadi misalnya di semester 6 ini, di semester 6 Anda mengajukan PKM dan lolos, kemudian Anda lakukan, dan kemudian Anda bisa lolos di PIMNAS, maka di semester 7 atau semester 8 nggak perlu lagi untuk menyusun skripsi, karena Anda sudah melakukan penelitian dan lolos di PIMNAS. Itu dikonversi, dihargai. Ya, UMM punya slogan tidak ada karya yang tidak dihargai, tidak ada prestasi yang tidak dihargai ya. Terima kasih.